Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News TV One bersama saya Sira Safira. Kembali kami informasikan kepada Anda saat ini proses otopsi ulang Brigadir J masih terus dilakukan dan kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi saat ini di sana. Dan saat ini posisinya otopsi ulang Brigadir J masih terus dilakukan dan ini merupakan pantauan terbaru di rumah sakit di mana proses otopsi tengah dilakukan. Dan informasi yang terbaru yang kami dapatkan, proses otopsi sudah selesai dilakukan setelah tadi dilakukan dari siang hari dan saat ini juga akan ada proses selesai otopsi dan akan ada penguburan kembali terhadap Brigadir J. Otopsi ulang ini melibatkan sejumlah dokter forensik dari berbagai rumah sakit dan juga universitas yang dipimpin oleh Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo atau RSCM. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa hasil otopsi ulang ini akan segera disampaikan oleh Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo atau RSCM. Saat ini memang proses otopsi sudah selesai dilakukan dan nanti akan ada penguburan kembali terhadap jenazah Brigadir J. Untuk lebih lanjutnya juga terkait dengan proses otopsi ulang, tadi juga sudah disampaikan secara langsung bahwa telah dilakukan oleh Dr. Ade Firmansyah. Dr. Ade Firmansyah ini selaku ketua tim kedokteran forensik yang akan melaksanakan ekshumasi yang akan selanjutnya menyampaikan hasil otopsi ulang. Berdasarkan rencana, ada informasi yang mengatakan bahwa hasil otopsi ulang ini akan dibuka ketika dalam proses di pengadilan. Otopsi ini merupakan segala sesuatunya berkaitan dengan investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian dan otopsi ulang tadi berawal dari permintaan pihak keluarga, kemudian juga ditindaklanjuti oleh Komnas HAM sehingga pada hari ini diberlakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Adapun beberapa permintaan dari pihak keluarga dan juga massa yang saat ini tidak jauh dari RSUD Sungai Bahar Jambi ini yang menginginkan bahwa pemakaman dilakukan secara kepolisian. Proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat sudah selesai dijalankan. Sebelumnya otopsi dilakukan dengan diawasi langsung Komnas HAM dan juga Kompolnas. Komnas HAM dan Kompolnas yang mengawasi proses otopsi ulang ini bekerja secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Pengawasan otopsi ulang bertujuan agar pembuktian secara ilmiah menjadi hal mutlak yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Proses otopsi ulang jenazah Brigadir J dilaksanakan oleh tim ahli dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Kemudian tim ahli ini melibatkan sejumlah dokter dari berbagai rumah sakit dan juga universitas. Berdasarkan informasi yang kami himpun tadi dari beberapa informasi di mana dari pihak kuasa hukum keluarga menyatakan bahwa keluarga menginginkan adanya proses pemakaman secara upacara kepolisian. Kemudian proses otopsi ini juga berdasarkan permintaan keluarga beberapa waktu lalu karena keluarga melihat adanya temuan bekas luka, kemudian luka pada bagian leher yang diduga adanya tindakan penganiayaan. Kemudian juga menurut pihak keluarga yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga ditemukan luka sayatan pada bawah mata, kemudian hidung, bibir, belakang telinga, bahu, kemudian di dagu dan juga ada luka lebam ataupun biru pada bagian rusuk.
Termasuk juga keluarga mempertanyakan luka pada bagian jari tangan dan kaki. Proses otopsi ini sudah dilakukan sejak pagi tadi dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa apapun yang menjadi hasil dari proses otopsi ini akan disampaikan dalam pengadilan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari dokter forensik bahwa ada beberapa dokter yang terlibat, kemudian ada bagian-bagian tertentu yang mereka lakukan sesuai dengan kompetensi, kemudian juga ada kemungkinan ataupun informasi yang disampaikan bahwa dari pihak keluarga menyatakan beberapa bagian ini akan dikirimkan ke Jakarta sehingga akan ada proses penyelidikan lebih lanjut. Kembali kami informasikan pemirsa berdasarkan informasi dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang mengatakan bahwa otopsi ini dipimpin oleh Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto. Ini merupakan suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi di mana proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J sudah selesai dilakukan dan saat ini tengah persiapan untuk nantinya dari jenazah Brigadir J akan kembali dimakamkan. Pihak keluarga dan beberapa massa yang saat ini berada di sekitar RSUD pun menginginkan agar ada pemakaman secara kepolisian. Untuk informasi pemirsa, ekshumasi adalah istilah yang muncul pada saat proses otopsi ulang Brigadir J. Proses ekshumasi itu dilakukan untuk mengungkap misteri di balik kematian dari Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk mengetahui atau selanjutnya dari penyebab kematian, maka ekshumasi adalah jika merujuk pada ilmu kedokteran forensik, maka ekshumasi disebut juga sebagai penggalian mayat. Ekshumasi sendiri dilakukan untuk maksud pemeriksaan lebih lanjut guna membantu penegakan peradilan. Pelaksanaan ekshumasi juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun alasan pelaksanaan ekshumasi adalah sebagai berikut. Adanya pengakuan terdakwa ataupun tersangka, kemudian kecurigaan meninggal tidak wajar. Hal inilah yang disampaikan oleh pihak keluarga sehingga diberlakukan pada saat ini otopsi ulang sesuai dengan permintaan keluarga beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk proses ekshumasi sendiri biasanya dilakukan permintaan pelaksanaan proses ekshumasi adalah harus secara tertulis oleh penyidik ataupun penuntut umum atau hakim kepada dokter. Ekshumasi juga ini merupakan salah satu yang disarankan, yang dilakukan oleh Komnas HAM didampingi dengan Kompolnas yang juga melihat bagaimana dengan proses otopsi ulang yang dilakukan terhadap Brigadir J pada sejak pagi hari tadi. Adapun beberapa tujuan pelaksanaan ekshumasi yaitu mengumpulkan dan mencari tanda kekerasan ataupun kelainan yang ada pada mayat ataupun dari beberapa bukti lainnya. Kemudian dengan tanda kekerasan dan kelainan yang ada tersebut dapat menduga cara dan juga sebab kematian mayat. Baik, untuk informasi terbaru kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Bayu Alfarizi yang saat ini sudah berada di RSUD Jambi yang sejak tadi sudah mengabarkan kepada pemirsa TV One dalam Breaking News. Bayu, apa informasi terbaru, apakah jenazah dari Brigadir J ini bisa segera dibawa dan untuk dimakamkan kembali? Kira lagi-lagi
mengabarkan kepada Anda dan pemirsa bahwa kita pun masih menunggu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar otopsi. Karena tadi pasukan yang akan membawa peti jenazah itu sebenarnya sudah dipersiapkan di depan pintu kamar otopsi. Dan mobil ambulan serta mobil pengawal juga sudah dihidupkan. Artinya bahwa jenazah sebenarnya sudah siap diberangkatkan menuju ke pemakaman untuk dikebumikan kembali. Namun yang terpantau saat ini justru pasukan atau personil yang akan membawa peti mati berisi jenazah Brigadir Joshua tersebut terlihat tidak siaga seperti tadi. Dan ini menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan kita awak jurnalis yang sedang menunggu di areal kamar jenazah tempat otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Ada beberapa informasi yang masuk ke saya bahwa proses negosiasi masih berlangsung sampai dengan pemakaian atau mengenakan jas kebesaran polisi kembali ke jenazah Brigadir Joshua sebelum dimasukkan ke dalam peti. Tapi ini masih simpang siur, Sira. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam sehingga pasukan atau personil yang sudah dipersiapkan tidak jadi melaksanakan atau belum melaksanakan tugasnya untuk membawa peti mati tersebut ke dalam mobil ambulan yang sudah dipersiapkan, Sira. Iya, artinya apakah Anda, Bayu, sudah bisa mendapatkan informasi sebenarnya apa yang terjadi ketika proses persiapan untuk membawa jenazah ini kembali dimakamkan tidak jadi saat ini dilakukan begitu? Kemungkinan besar ini masih terjadi negosiasi di dalam, Sira. Karena pihak keluarga terakhir kami dengar bahwa masih menginginkan pemakaman Brigadir Joshua itu dilaksanakan secara dinas kepolisian. Dan akhirnya ini menghambat jalannya prosesi pemakaman. Tadi sudah kita sampaikan kepada Anda dan pemirsa bahwa semua sudah dipersiapkan. Artinya personil untuk menyambut peti jenazah keluar dari ruang otopsi itu sudah berdiri dan bersiap menyambut peti tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Tapi tanpa di layar, personil yang dipersiapkan tersebut justru kini sudah membubarkan diri. Ini menjadi pertanyaan, Sira, di kami di kalangan media yang menunggu dari tadi posisi pengeluaran jenazah ke mobil ambulan lalu ke pemakaman. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang jenazah atau kamar otopsi tersebut, Sira? Iya, Bayu, tapi Anda sudah bisa mendapatkan informasi bahwa proses pemakaman akan tetap dilakukan pada hari ini? Proses pemakaman, tadi saya konfirmasikan ke Komarudin Simanjuntak, tetap dilaksanakan hari ini. Tidak terjadi penundaan dan akan dikebumikan selesai pelaksanaan otopsi. Kami mendapat informasi bahwa otopsi sudah selesai dan tadi pihak keluarga juga sudah diperkenankan masuk ke kamar otopsi untuk mungkin memberikan penghormatan atau membacakan doa. Dan baik, seiring dengan Bayu pihak keluarga Alfarizi, masuk, kita tentu nanti akan kembali kepada Anda untuk melihat bagaimana pantauan terkini di sana. Kita akan kembali menghubungi kuasa hukum keluarga, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore, Bang Komarudin. Sore, Ibu. Ibu atau Mbak atau Nona ini?
Boleh Nona, boleh Mbak, boleh. Bang Komarudin, sejauh Baik. ini apa yang membuat proses pemakaman ini hingga saat ini belum juga dilakukan? Coba diulangi pertanyaannya, agak kurang jelas. Iya, sejauh ini proses dari peti jenazah sudah dipersiapkan untuk membawa jenazah Brigadir J ini untuk segera dimakamkan. Namun hingga saat ini belum juga dilakukan. Sebenarnya apa yang membuat ini terhenti dan juga belum dilakukan pada saat ini? Otopsi betul sudah selesai, tapi kan harus Ya. dijahit dulu kan. Oke. Jadi untuk menjahit itu diperlukan kurang lebih sejam lagi. Jadi perkirakan nanti selesai jam 15 gitu. Oke, ini berdasarkan informasi yang terbaru akan dibawa pada pukul 15.00 begitu ya, Bang Komarudin? Itu informasi dari dalam kamar jenazah ya. Mhm. Iya, Saya kemudian ini sekarang duduk di depan kamar jenazah bersama ibu daripada almarhum. Dan di dalam katanya sedang proses menjahit jenazah almarhum untuk segera dipakaikan baju dan setelah itu nanti baru diantarkan ke pemakaman. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah ada keinginan daripada keluarga khususnya ibu almarhum. Dia bangga sekali anaknya anggota Polri, jadi dia menginginkan supaya almarhum ini dikebumikan secara kedinasan Polri gitu loh. Apalagi tidak ada putusan pengadilan atau putusan manapun yang menyatakan bahwa almarhum ini adalah bersalah melakukan suatu hal sehingga misalnya dianggap tidak layak menerima pemakaman secara kedinasan. Oleh karena itu, karena menurut pemahaman ibundanya, anaknya gugur dalam tugas, maka selayaknya lah dia dikubur secara kedinasan. Kemudian berdasarkan bukti-bukti dan temuan-temuan yang saya dapatkan dari beberapa saksi, ada statusnya terakhir itu ada 11 saksi, ternyata almarhum ini kan adalah gugur dalam rencana pembunuhan yang sudah sangat matang kan begitu, sehingga apa yang diterang-terangkan oleh Karopenmas itu kan semuanya terbantahkan melalui keterangan saksi maupun bukti rekam elektronik, khususnya mengenai percakapan di almarhum dengan kekasihnya, di mana dia sudah pamit untuk pergi menghadap penciptanya karena dia yakin sudah akan dihabisi, dia akan dibunuh oleh sekuat-sekuat lama. Dia menyebutnya sekuat-sekuat lama dan kekasihnya mengetahui itu siapa sekuat lama. Nah kemudian karena ini adalah korban pembunuhan terencana dalam tugas, maka selayaknya lah Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian termasuk Kapolri supaya terhadap almarhum ini diberi kesempatan untuk dimakamkan secara kedinasan untuk mengembalikan atau menghibur hati orang tuanya, di mana dia sangat bangga anak-anaknya dipersembahkan buat Polri. Iya. Dan tentunya buat negara. Iya. Bang Komarudin, artinya apa yang menjadi permintaan dari orang tua Brigadir J ini sudah disampaikan sehingga pada hari ini bisa dilaksanakan pemakaman secara kepolisian dan upacara? Sekitar seminggu yang lalu sudah kita sepakati bersama Brigadir Jenderal penyidik utama dari Barreskrim Polri, dan itu semua sudah ditampung. Tetapi hari ini tiba-tiba lagi-lagi dengan alasan kurang persyaratan administrasi itu tidak diberikan, malah si Jenderal menyuruh kita untuk meminta persetujuan dari Kapolres. Dan ketika saya koordinasi dengan Kapolresnya pun jadi bingung, kok jadi ke saya bang? Bukannya Jenderal lebih tinggi dari Kapolres kan begitu, karena kebetulan di sini Kapolres itu kan pangkatnya AKBP. Sedangkan yang bersepakat dengan kita itu di minggu-minggu yang lalu adalah dengan pangkat Brigadir Jenderal. Tetapi setelah hari ini terjadi perubahan-perubahan, apa yang sudah kita sepakati semuanya itu dimentahkan kembali. Nah, ya, Bang Komarudin, artinya informasi terbaru ini tidak akan dilakukan upacara kepolisian dalam proses pemakaman ulang dari Brigadir J ini? Kurang jelas pertanyaan, namun kita harapkan melalui media ini karena di online ada misalnya perhatian dari Istana atau dari Menko Polhukam atau dari Bapak Kapolri atau dari Panglima supaya almarhum ini bisa dikebumikan atau dimakamkan kembali secara kedinasan kan begitu. Ya, Bang Kamarudin, untuk proses otopsi nanti apakah hasilnya juga akan diberitahu kepada pihak keluarga mewakili kepada Abang Kamarudin ini dari pihak keluarga? Agak kurang jelas karena ini agak riuh di sini karena sudah mulai dimasukkan peti, sepertinya akan segera dikeluarkan
jenazah almarhum sehingga banyak suara-suara ngeri. Jadi suaramu tidak Baik. terdengar lagi, saya tangkap gitu ya. Iya, iya. Baik, Bang Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga, nanti kami akan kembali menghubungi. Kami terlebih dahulu jeda. Breaking News TV One segera kembali.